dahsyat dan luar biasa juga kakak. Kalau kakak sendiri gimana? Nah, kalau kakak kabarnya sehat, baik, dan luar biasa pastinya kakak. Nah, hari ini kakak sangat senang sekali dan bersyukur bisa berjumpa dengan adik-adik kembali di sekolah minggu online. Nah, kakak juga rindu nih bertemu dengan adik-adik di rumah dan juga dengan kakak-kakak sekolah minggu di sini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mau apa lagi kakak? Mau membaca Alkitab bersama, Mengaku firman Tuhan, dan juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, Kapia pernah nggak sih berbuat malu ketika berbuat kebaikan? enggak dong kak, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada kita semuanya. Nah, betul sekali Kapia, kita jangan pernah malu ya untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu bisa sama siapa saja loh, sama orang tua, berbuat baik kepada teman, kepada sesama, lebih lagi kepada Tuhan. Nah, juga hari ini kakak mau menyampaikan tema. Nah, tema kita minggu ini apa sih kak? Jangan malu karena Tuhan dan perkataannya. Yuk kita ulangi sama-sama lagi. Jangan malu karena Tuhan dan perkataannya. Nah adik-adik, sekarang kita persiapkan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Baru, Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Nah, betul sekali tadi. Nah, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Nah, tadi kata Kapia buka dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Nah, kakak tunggu ya. Ayo adik-adik. Sudah belum? Sudah kayaknya kak. Sudah ya kak. Nah, sekarang nih kalau tadi kita sudah menyiapkan Alkitabnya, tentunya sekarang kita juga harus menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, dan terlebih lagi jangan lupa untuk menyiapkan persembahannya. Nah, kalau adik-adik sudah siap, yuk sama-sama kita kakak untuk memuji Tuhan. Kita puji nama Tuhan dengan mengajak nih kawan-kawan kita sama-sama untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama dengan alat-alat musik yang kita punya. Mari kawan kita memuji Tuhan. Musik. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Memuji Tuhan dengan musik.
gitar, piano, gendang, suling, dan alat musik lainnya. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan. Pujilah nama Tuhan dengan musik. Musik kakak. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang pakai gitar ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Sekarang pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Sekarang gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan suling. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan suling. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan suling. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta napas kehidupan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah hari minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyi kembali sebuah lagu. Nah, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tentunya kita telah beroleh hidup yang apa kakak? Yang kekal kakak. Betul. Nah, di lagu ini kita akan belajar sama-sama untuk menyanyikan lagu oleh kasih Tuhan. Musik.
Nah, sekarang kita mau nyanyi stop mau katakan yang tidak baik dan kita harus lakukan yang baik kepada Tuhan. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan aku. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau bersyukur dulu kepada Tuhan. Dan kita mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Yuk adik-adik, kita mau menyanyi Ajarku Mengerti. Nah, sungguh-sungguh ya adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang buka telingamu. Ku mau dengar suaramu. Ya, ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Mari kembali kita melanjutkan kembali. Sungguh-sungguh ajarku. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang buka telingamu. Ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Mari buka Alkitab adik-adik yang terdapat di Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Yuk kita baca sama-sama. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, Yesus mengajak murid-muridnya dan memberitahukan pertama kali tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikut Dia. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Mendengar Yesus mengatakan demikian kepada mereka, maka Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. "Mengapa engkau mengatakan dengan terus terang bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari?" Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Adik-adik, Yesus memarahi Petrus. Lalu Yesus memanggil orang-orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka demikian, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Halo. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Kita sampai dalam pesan firman Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih, seperti biasa, sebelum pesan firman Tuhan Ibu Pendeta sampaikan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan sukacita dan pastinya selalu bersemangat, kami bersiap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Hamba juga siap untuk mengabarkan pesan firman Tuhan ini. Buat kami pintar dan buat kami tetap fokus, supaya kami bukan hanya mendengarkan dengan baik pesan firman Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini dalam pembacaan Alkitab yang tadi sudah dibaca oleh teman kalian, yang juga jadi pengantar cerita, Ibu Pendeta akan kembali bacakan satu ayat yang mau sama-sama kita pahami. Pembacaan Alkitab hari ini, Ibu Pendeta ulang lagi, diambil dari Markus pasal 8
ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-38. Ibu Pendeta hanya membacakan satu ayat, yaitu di ayatnya yang ke-31. Bagi adik-adik yang sudah siap di depannya ada Alkitab, mari kita buka lagi dan kita baca satu ayat ini sama-sama. Oke? Ayat 31 kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Terima kasih adik-adik sudah mau membaca satu ayat ini bersama dengan Ibu Pendeta. Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini, terutama di ayat yang sama-sama kita baca tadi, adalah Yesus yang mengajarkan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah ajaran Tuhan Yesus bahwa anak manusia ini adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Harus menderita artinya ada berbagai macam tantangan dalam hidup kita. Contohnya tantangan itu adalah seperti ada yang menghina Tuhan Yesus, ada yang membuat Tuhan Yesus sakit hati, ada yang memukul Tuhan Yesus, ada yang mencaci maki Tuhan Yesus, ada juga yang akhirnya membunuh Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Artinya adalah bahwa Tuhan Yesus harus menderita dan ditolak. Nah adik-adik, seperti contoh dalam hidup kita, kita pun seperti itu. Dalam hidup kita bisa jadi dan mungkin ada yang menghina kita, seperti ada yang menghina Tuhan Yesus. Ada yang menghina kita seperti teman-teman yang ada di sekolah atau teman-teman yang ada di sekitar rumah kita. Menghina kita karena kita menyembah Tuhan Yesus, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik yang terkasih, adik-adik dan kita semua tidak usah malu karena Tuhan Yesus, tidak usah malu karena menyembah Tuhan Yesus, tidak usah juga malu karena ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati, menderita dan ditolak oleh dunia, oleh semua orang, oleh imam-imam kepala, oleh ahli Taurat. Kita pun demikian. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apapun teman-teman menghina kita, tidak usah kita malu, tetap kita percaya sampai selama-lamanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kita tetap dan harus bangga kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada yang menghina, ada yang marah kepada kita karena kita menyembah Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah apapun yang orang lain katakan, menghina kita, memarahi kita karena kita menyembah Tuhan Yesus, mari kita tidak usah malu karena Tuhan Yesus dan karena perkataan Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak perlu malu dan tidak usah malu karena Tuhan Yesus? Itu sebab karena yang pertama pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik, sangat baik malah. Dia sudah memberikan contoh hidup yang baik, ucapan yang baik, segala hal yang baik dalam hidup kita. Selain itu, ajaran Tuhan Yesus pun adalah baik, bukan hanya baik untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi juga baik kepada semua orang. Bukankah pesan firman Tuhan minggu lalu kita diajar, kita diperintah supaya kita betul-betul boleh membalas yang jahat dengan kebaikan. Kita mau membalas hinaan teman-teman, kita mau membalas semua yang tidak baik yang kita terima dengan kebaikan. Itulah ajaran baiknya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, tetap
percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak usah malu karena Tuhan Yesus dan karena perkataannya. Demikian pesan firman Tuhan. Tetap bersukacita dan bersemangat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Engkau sudah memberikan contoh yang baik yang kami akan sama-sama ikuti dan lakukan. Engkau juga sudah memberikan pengajaran-Mu yang baik dalam hidup kami untuk membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Kami tidak usah malu karena Tuhan dan perkataannya. Kami harus bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini ya Tuhan. Itu sangat luar biasa. Saat ini kami mau berdoa kepada pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar boleh dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik. Untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 dengan baik pula. Untuk seluruh pasien agar diberikan kesembuhan, terutama yang terinfeksi COVID-19 dan yang juga sakit karena keterbatasan dan kelemahan tubuh. Untuk tenaga medis bersama dengan TNI Polri, agar Tuhan juga melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, supaya tetap belajar dan beribadah dengan semangat dan sukacita. Untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja karena harus bekerja, berikan kesehatan, kekuatan, tugas yang mulia yang boleh kami lakukan dengan bijaksana, dengan baik. Tuhan berkati juga. Kami juga mau mohon kepadamu ya Tuhan untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu agar dapat bersemangat juga bersukacita melayani ibadah sekolah minggu online ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa juga untuk orang tua kami yang selalu menemani kami ikut ibadah sekolah minggu online. Diberkatilah juga orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah Markus pasal 8 ayat 38. Markus pasal 8 ayat 38. Ayo kita hafalkan sama-sama. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Satu kali lagi ya adik-adik. Sebab barang siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Adik-adik, nah tadi kita telah mendengarkan respon dari pemberitaan firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta bahwa kita tidak boleh malu untuk berbuat baik. Nah, kita hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Kita juga hidup penuh dengan berkat Tuhan. Maka dari itu kita harus berbuat baik. Sama seperti lagu ini, kita akan menyanyi lagu Cuip-cuip. Musik. Cuip-cuip, cuip-cuip, pam-pam-pam. Ya
Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Titin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu bagi kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Biar Tuhan memberkati, menyertai kiranya persembahan ini yang kami berikan dengan penuh sukacita dan berguna untuk pelayanan Tuhan. Dan berkatilah selalu kedua orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami doa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, lipat uangnya dengan rapi ya, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan bisa adik-adik titipkan ke mama atau papahnya buat diantarkan ke gereja. Atau adik-adik bisa mengirimkan rekening di bawah ini. Nah, sembari kita mengungkap persembahan, maka undang semuanya untuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Kuberi Persembahan pada Tuhan. Sing. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Beri kawan-kawan, rendah hatilah, bawa persembahan pada Tuhanku. Sekali lagi. Sama-sama beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rendah hatilah, bawa persembahan pada Tuhanku. Adik-adik, nah tak terasa ya kita sudah ada di ujung acara sekolah minggu kita. Nah, di sini kita juga banyak belajar ya kakak. Iya, Kak. Nah, belajar untuk berbuat baik. Berbuat baik itu tidak boleh malu dan juga kita harus berani tampil beda. Berani tampil beda dalam berbuat apa kakak? Berbaik kepada sesama, teman, orang tua, dan yang terutama kepada Tuhan Yesus. Betul, kita harus jadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Nah, sama seperti lagu ini berikut ini, kita mau berani tampil beda. Kita puji nama Tuhan, berani tampil beda. Musik. Ayo puji nama Tuhan adik-adik. Diri. Saat iblis menggodaku, aku lawan dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku melawan dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri. Berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda.
kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online. Kita tutup dengan doa, kita bersyukur, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu online dengan tetap bersukacita dan bersemangat. Kami akan berjumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan dukungan dan pendampingan dari orang tua. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan terus bersukacita dan terus bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Jangan malu berbuat baik, jangan malu taat kepada Tuhan, dan jangan malu mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, sama seperti ayat hafalan yang telah kita ajarkan sama-sama dari Markus pasal 8 ayat 38a, sebab barang siapa malukan aku, nah maka Tuhan pun juga akan malu atas apa yang telah kita lakukan. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kita bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan merayakan Hari Doa Sedunia Anak. Semua anak sedunia akan berdoa bersama menggunakan liturgi negara Vanuatu. Adik-adik mau tahu di mana negara Vanuatu? Sekolah minggu ya, minggu depan kita akan bersama berdoa semua anak-anak dengan anak-anak di negara Vanuatu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan kakak di tempat ini. Seperti biasanya, kita akan melakukan aktivitas. Adik-adik di rumah bisa siapkan alat-alatnya. Yang pertama kertas. Kertasnya boleh warna apa aja, kakak pakai warna biru. Kemudian nanti untuk lingkarannya teman-teman di rumah, adik-adik sekalian boleh pakai warna merah, warna kuning, warna yang cerah-cerah. Ya, hari ini kakak pakai warna ini. Nah, jadi adik-adik bisa buat dua lingkaran. Ya, yang pertama lingkaran yang besar, kemudian lingkaran yang kecil ini untuk wajahnya. Bisa dilihat dulu. Nah, ini seperti ini. Kemudian lingkarnya nanti akan kita bentuk, kita gunting-gunting seperti bunga ya. Nah, kemudian adik-adik satu kertasnya akan kita buat seperti ini, seperti bentuk kipas. Nah, gimana cara buatnya? Kita coba sama-sama. Dan jangan lupa siapkan lidi atau tangkai bunga juga boleh, tangkai pohon kecil, ranting-ranting kecil. Silahkan disiapkan atau yang tersedia di rumah. Kemudian ada staples ini, lem, gunting, dan spidol. Oke, cara pertama kita akan buat yang kipasnya dulu. Ya, kalau untuk melipat kipas mungkin adik-adik di rumah sudah bisa ya. Nah, kita lipat sampai bagian terakhir. Oke, kalau sudah selesai kita lipat dua. Bagian tengahnya kita kasih staples. Dan bagian ujungnya kita bentuk seperti bentuk lingkaran, setengah lingkaran ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, di mana meletakkan lidinya, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Nah, kita ambil lidi, kemudian taruh di tengahnya. Baru kita kasih lem. Nah, supaya nanti dia bisa berdiri di tengah. Oke, seperti ini. Nah, pergunakan lem atau staplesnya. Jadi kita staples boleh supaya dia tidak bergerak. Nanti kita rapikan lagi.
seperti ini ya. Kalau agak susah kita kasih lem lagi. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa minta tolong bantuan orang tua supaya bisa merekat. Ya, lemnya tertempel dengan baik. Nah, ini bisa didorong lagi ya lidinya. Nah, kita giniin dulu. Sudah seperti ini, nanti bisa dibuka ini. Kemudian, nah ininya baru kita tempelkan ke sini. Tempel. Nah, kita ini dulu ditekan dulu ya teman-teman di rumah. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita gunting. Nah, kita gunting di bagiannya. Tuh. Gunting keliling ya. Sampai selesai. Oke, ini sudah selesai punya kakak. Hati-hati karena lemnya belum terlalu kering. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Seperti ini ya. Ini bagian bawahnya. Dan ini bagian atasnya. Oke, baik adik-adik di rumah, jangan lupa mengumpulkan aktivitasnya ke guru-guru sekolah minggu di lingkungan masing-masing paling lambat hari Kamis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.